Saya mau sampaikan satu hal yang penting pada pagi hari ini. Yang setiap kali firman Tuhan disampaikan tentu penting buat setiap kita. Saya percaya ini berasal dari hati Allah sendiri. Pada pagi hari ini saya ingin bicara menyampaikan tentang bermegah dalam salib Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan bermegah dalam salib Tuhan? Coba Anda buka dulu dalam kitab Galatia, pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara perhatikan sungguh-sungguh apa yang kalimat demi kalimat dari firman Tuhan ini ajarkan. Saya kagum dengan apa yang Tuhan wahyukan. Dan saya percaya ini memberikan makanan buat kita. Galatia pasal 3 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, orang Galatia ini pertama-tama mereka menerima Yesus oleh karena pelayanan daripada Rasul Paulus. Bahkan nanti kita baca indikasinya kuat sekali. Pada awal-awal pelayanannya Paulus ini dalam keadaan sakit tubuhnya. Tetapi mereka bisa menerima Paulus dengan baik. Nah, Injil yang dibawa oleh Paulus mengajarkan akan kebebasan. Dan tidak mengajar mereka untuk terbelenggu lagi dalam kitab atau hukum Tauratnya orang Yahudi. Selama bertahun-tahun orang Galatia ini menerima kemurahan Allah yang luar biasa. Bahkan mereka mendapatkan berbagai macam mujizat dan lawatan Tuhan yang begitu hebat. Nah, sampai satu kali muncul pengajar-pengajar lain yang mengajarkan ajaran yang berbeda. Mereka mengajarkan bahwa masih harus kita menjalani juga akan hukum Taurat dengan segala macam aturan-aturan yang ada. Legalistik dikembalikan ke dalam gereja. Mereka berkata harus kembali juga pada hukum Taurat, karena ini juga firman Tuhan yang harus dipenuhi. Nah, akibat daripada mereka mengikuti lagi akan hukum Taurat seperti itu, maka segala pekerjaan roh di tengah-tengah mereka berhenti kembali. Saya mau beritahu saudara, kita punya Allah yang namanya Roh Kudus, adalah Allah yang begitu sensitif hatinya, begitu halus perasaannya. Dia bukan Allah yang suka main paksa. Dia Allah yang gampang dilukai. Oleh siapa? Oleh orang yang Dia kasih, yaitu kita sekalian, saudara dan saya. Kita ini orang-orang yang paling punya potensi untuk melukai akan hati Allah kita. Kenapa? Karena Allah begitu jatuh hati kepada kita. Nah, makin dekat seseorang, makin gampang kita melukai dia. Nah, hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan kita. Kalau kita orang yang dekat dengan dia, orang yang mengerti akan firman-Nya, orang yang dia beri anugerah, orang yang dia cintai dan kasih, kita ini orang-orang yang begitu gampang sebetulnya. Dengan perilaku, dengan perkataan, dengan sikap kita melukai akan hati Tuhan kita. Nah, ketika Roh Kudus didukakan, ketika mereka kembali kepada belenggu hukum Taurat, dan mereka tidak lagi percaya sepenuhnya akan kasih karunia dalam Yesus, Roh Allah yang disingkirkan itu akhirnya berhenti dan tidak bergerak lagi dalam hidup orang-orang Galatia. Sampai akhirnya Paulus menuliskan surat ini dan dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Dalam bahasa Inggrisnya dia berkata, siapa yang cast a spell upon you? Siapa yang melemparkan jampi-jampi kepadamu? Siapa yang menyihir kamu, yang bewitch kamu katanya? Siapa yang sampai bisa cast a spell upon you? Siapa yang sampai bisa melemparkan jampi-jampi? Karena buat Paulus dia berkata, bagaimana mungkin setelah kamu menikmati karunia Allah begitu besar, kamu berbalik kembali kepada roh dunia yang miskin, yang lemah dan miskin? Tentu kamu dijampi-jampi istilah yang dia pakai. Artinya ada sesuatu yang bisa begitu menarik engkau sampai engkau meninggalkan akan roh Allah di tengah-tengahmu.
Nah, lihat perkembangan berikutnya. Paulus berkata apa? Pada pasal yang keempat, saudara perhatikan ayat yang ke-12 mulai. Paulus mengingatkan akan hubungan mereka semula yang rusak gara-gara mereka ikut kembali dalam arus hukum Taurat itu. Galatia pasal 4, mulai ayat yang ke-12. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah kebahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Lihat, sampai rasul besar ini berkata, aku habis akal dengan kamu. Kenapa? Dulu waktu dia datang pertama kali dalam keadaan sakit, mereka menyambutnya dengan begitu baik. Begitu mereka terpengaruh oleh hukum Taurat kembali, akibatnya mereka malah memusuhi Paulus. Ketika Paulus bicara kebenaran, dia sampaikan firman Allah, dia malah dimusuhi, saudara. Ini aneh sekali. Nah, saya perhatikan, orang yang hidup dalam kedagingan adalah orang-orang yang dengan gampang akan memusuhi akan orang lain. Orang yang hidup dalam kedagingan, selalu cirinya orang itu tidak pernah bisa mengasihi orang lain yang menyampaikan kebenaran. Malah dianggap sebagai seteru, malah dianggap sebagai musuh. Nah, Paulus mengalami hal yang sama. Dia berkata, aku habis akal dengan kamu. Aku menderita sakit bersalin lagi. Oleh karena apa? Engkau mengalami kemunduran. Bagaimana mungkin engkau pernah menikmati pekerjaan Roh Allah begitu besar dan tiba-tiba engkau kehilangan sama sekali dan mengikuti akan roh dunia yang miskin dan lemah kembali. Aku habis akal dengan engkau. Dia sampaikan isi hatinya, dia berkata, aku sudah kehabisan akal dengan engkau. Nah, saudara sekalian, lalu pada puncaknya kalau Anda perhatikan, pada pasal yang kelima dari kitab Galatia yang sama, tidak perlu saya bacakan, Anda baca di rumah masing-masing. Kita mengerti bahwa dia mengajar tentang kemerdekaan Kristen dan hidup menurut daging atau roh. Nah, Paulus akhirnya berkata, memang antara kemauan daging dan kemauan roh itu merupakan hal yang bertentangan dan mereka tidak bisa disatukan. Ini merupakan pewahyuan yang luar biasa. Nah, hal yang sama sebetulnya diungkapkan juga oleh Yudas. Kemarin saya bagikan dalam meeting full gospel, saya mau baca buat saudara. Lihat Paulus berkata, perbedaan antara kemauan daging, kemauan orang-orang yang dibelenggu oleh hukum-hukum dunia yang miskin dan lemah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan apa yang Roh Allah berikan. Buka Yudas pasal yang pertama. Saya mau bacakan mulai ayat yang ke-17 sampai 23. Tapi perhatikan khususnya pada ayat yang ke-19 sampai 21. Tapi untuk mengerti konteksnya, saya akan bacakan mulai ayat 17. Yudas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan.
Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek, yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Anda perhatikan pada ayat yang ke-19, Alkitab berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan hidup tanpa Roh Kudus, tapi kalimat yang dipakai adalah they do not have the Holy Spirit living in them. Nah, ini ada perbedaan tekanan, saudara. Kalau bahasa Indonesia dikatakan mereka hidup tanpa Roh Kudus. Misalnya begini, saya punya Alkitab, ya. Kalau saya katakan saya hidup tanpa Alkitab, maka Alkitab ini terpisah dari saya. Ini artinya saya hidup tanpa Alkitab. Saya tidak punya Alkitab. Seringkali kalau saya besuk orang ke rumah sakit, kalau itu orang Kristen, begitu masuk saya melirik ke mejanya dan kelasinya, bawa Alkitab nggak? Kalau dia nggak bawa Alkitab di rumah sakit, saya bilang ini orang nggak beres ini, mesti nggak beres ini. Nah, itu artinya orang itu hidup tanpa Alkitab. Saya hidup tanpa Alkitab. Saya terpisah dengan Alkitab. Tetapi beda kalau saya pakai kata begini. Saya ini tanpa Alkitab hidup di dalam saya. Saya bisa bawa Alkitab, hidup dengan Alkitab, tapi Alkitab ini tidak hidup dalam kehidupan saya. Ngerti bedanya, saudara? Kalau bahasa Indonesia, hidup tanpa Alkitab. Tapi yang Tuhan mau sebetulnya, they do not have the Holy Spirit living in them. Mereka mungkin punya Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya tidak hidup dalam hidup mereka. Artinya Roh Allahnya diam. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Kalau orang itu tidak kenal dan tidak punya Roh Allah dalam hidupnya, ya sudah, memang orang dunia, mau apa lagi. Tapi kalau dia orang percaya dan Roh Allah yang dia miliki tidak hidup, melainkan mati, dia kotak dengan segala keangkuhan hidupnya sendiri. Ini yang Alkitab maksudkan. Ini yang membuat orang itu berseteru dengan Roh Allah. Paulus berkata dalam Galatia pasal 5, antara kemauan daging dan kemauan Roh Allah itu bertolak belakang. Yudas mengatakan orang yang bisa hidup dalam kedagingan adalah orang Kristen yang sekalipun dia punya Roh Allah, tapi tidak hidup di dalam dia. Roh Allahnya dibiarkan mati, tidak diperdulikan perasaannya, apalagi perkataannya. Kita biarkan dia terkotak, dan kita pakai kalau pas bahasa roh di gereja. Seger rasanya, selesai. Hanya itu, saudara. Nah, ini kebodohan yang luar biasa. Yudas berkata, orang-orang seperti ini dikatakan, they do not have the Holy Spirit living in them. Mereka tidak punya Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan mereka. Banyak kali orang Kristen punya Roh Kudus, tapi tidak punya kehidupan roh di dalam rohnya. Nah, saudara sekalian, ini yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Karena itu Alkitab berkata dengan jelas sekali, bahwa karena itulah, dia berkata ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Kalau kita punya roh Allah yang hidup dalam kehidupan kita, maka doa kita adalah doa di dalam Roh Kudus. Kemarin dalam March for Jesus saya khotbah, saya sampaikan perkataan Paulus dalam surat Efesus. Dia berkata, pray all the time. Berdoa setiap waktu. Ask God for anything. Minta Allah atas segala sesuatu. In the line with the Holy Spirit wishes. Dalam satu jalur dengan kehendak daripada Roh Kudus. Nah, hanya orang yang mengizinkan roh Allah hidup dalam rohnya, orang itu akan belajar mematikan kedagingannya. Kalau kita mengizinkan roh Allah bekerja kuat dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita akan dibawa dalam pola hidup penyangkalan atas kedagingan kita. Dan kita bisa bermegah dalam salib Tuhan kita, saudara. Nah, teruskan lagi. Lalu pada ayat yang ke-21, setelah dia bicara tentang engkau mesti berdoa dalam roh, hidup dalam roh, roh Allah hidup di dalammu, Yudas berkata begini, peliharalah dirimu demikian. Dia berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Itu merupakan pemeliharaan atas kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kemauan roh? Lihat lagi kembali dalam Galatia pasal yang ke-6. Balik dalam surat Galatia. Saya mau tunjukkan ayat yang luar biasa buat saudara. Setelah dia bicara pada pasal yang ke-5. Pasal yang ke-6. Dia menutup akan suratnya. Ini surat teguran keras, saudara. Kepada orang yang dia katakan, aku sudah habis akal dengan engkau. Lalu dia bicara, dia sampaikan firman yang keras, dan dia menutup pada perikop ini. Pasal 6, mulai ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-18. Nanti terutama perhatikan, dari ayat yang ke-14, sampai ayat yang ke-17. Tapi saya mau bacakan mulai ayat 11. Ini perikop terakhir, penutup, sebelum akhirnya dia selesaikan suratnya. Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi ini sudah ngomongnya sudah nggak enak ini Paulus. Tapi saya percaya dorongan roh Allah. Dia berkata, lihat aku tulis gede-gede katanya. Supaya kamu bisa baca dan dengar dan lihat sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Nah, dengarkan saya baik-baik. Dengar saya baik-baik, saudara. Ada banyak kecongkaan dan kesombongan yang dibuat manusia. Jadi begini rupanya ya. Ini orang-orang Kristen yang masuk ke Galatia itu mengajarkan begini. Harus sunat, harus sunat. Kenapa mereka bersunat? Karena mereka tidak mau dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi ini masuk ke Galatia ngomong begini. Sunat, kamu harus sunat. Dengan tujuan supaya mereka tidak dianiaya orang-orang Yahudi. Kalau mereka bersunat, mereka berkata, loh kita bersunat kok sama-sama. Ya sudah. Tapi hanya ngajar soal sunat, namun tidak menjalani hukum Taurat. Nah, motif yang kedua adalah mereka disuruh untuk sunat, supaya apa? Mereka berkata, loh kami punya murid. Ternyata itu muridnya Paulus. Tapi mereka memaksakan sesuatu, mengajarkan sesuatu untuk memanipulasi akan pengertian orang Galatia. Dengan tujuan mereka berkata, lihat ini klaim kami, inilah murid kami. Jadi Paulus berkata, mereka mau bermegah dalam keadaanmu secara jasmaniah. Itu Paulus marah sekali. Aku yang memulai, aku yang merintis, aku mengajarkan kebenaran, dibelokkan pengajarannya untuk kepentingan mereka sendiri. Ini berbahaya. Nah, kemudian dia berkata begini, ini penting sekali, Anda perhatikan. Ayat yang 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, dia berkata begini. As for me, God forbid
that I should boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Dia berkata, Allah melarang aku untuk bermegah dalam segala perkara, kecuali satu, dalam salib Yesus Kristus, saudara. Jadi Paulus tidak pernah bermegah begini, lihat, gua hebat, saya terkenal, saya dikagumi banyak orang, banyak mujizatnya. Dia berkata, Allah melarang aku bermegah dalam hal itu, kecuali kemegahan di dalam salib Tuhan, yaitu apa? Penderitaan karena namanya. Saudara, Paulus berkata dengan jelas, aku tidak diizinkan Allah bermegah, kecuali bermegah oleh karena salib Tuhan. Terus dia berkata, ayat yang berikutnya, 15. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Nah, dia berkata begini, ayat 14. Dia berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. The Living Bible menerjemahkannya bagus. Dia berkata begini. Because of that cross, oleh karena salib itu, my interest, apa interest itu? Kepentingan, keinginanku in all the attraction things of the world was killed long ago. Oleh karena salib itu, maka interestku, perhatianku, keinginanku atas segala atraksi, hal-hal yang memikat dari dunia ini sudah mati lama, jauh, masa lampau, lama sekali, sudah mati. Salib itu mematikan interestnya, keinginannya atas segala daya pikat dunia. Dan dia berkata begini, and the world's interest in me is also long dead. Dan segala keinginan dunia di dalam aku juga sudah lama matinya. Luar biasa. Dia berkata, aku bermegah hanya dalam salib Tuhan. Kenapa? Karena salib itu, keinginanku terhadap semua daya tarik dunia sudah dibunuh mati lama yang lalu. Sudah lama mati. Dan semua keinginan dunia di dalamku juga sudah lama matinya. Luar biasa, saudara. Nah, orang seperti ini, saudara, yang bisa melakukan seperti yang Yudas katakan. Orang seperti ini punya roh Allah yang hidup di dalamnya. Simple. Saya beritahu saudara ya, yang membuat kita celaka sebetulnya adalah semua keinginan daging dalam diri kita. Itu aja. Saya gambarkan begini, saudara. Tahukah Anda bahwa kedagingan kita itu seperti bom waktu yang dipasang dalam tubuh kita dan dikendalikan iblis dengan remote control dari jarak jauh. Selama engkau belum melepaskan bom waktu itu, saudara pernah lihat film-film kartun, film detektif gitu-gitu ya. Ada orang dipasangi bom di mobilnya. Kemanapun orang itu pergi, bom itu ikut di mobilnya. Kadang dimasukkan dalam tasnya. Kemanapun pergi ikut, saudara. Nanti tergantung yang punya bom ini. Mau diledakkan kapan? Tinggal pencet dari jarak sekian puluh meter. Cek, bum. Kedagingan dalam hidup kita seperti bom waktu. Makin kau buang habis, iblis makin tidak bisa punya kontrol apapun dalam hidupmu. Seperti Yesus berkata, He had nothing in me. Dia nggak punya apapun, invest apapun dalam kehidupanku. Persis seperti yang dikatakan oleh Yesus seperti itu. He had nothing in me. Dia tidak punya apapun di dalam aku. Saudara, orang yang seperti Yesus akan bisa berkata seperti itu. Nah, Paulus berkata, aku bermegah hanya karena salib. Kenapa? Oleh karena salib itu, maka semua keinginanku atas segala yang menarik dari dunia ini sudah terbunuh mati.
lama sekali. Dan semua keinginan dunia di dalamku juga sudah mati lama sekali. Saudara, orang yang seperti ini luar biasa. Tuhan akan pakai hidupnya dengan dahsyat sekali. Nah, kalau kita sedia menyalibkan akan semua kedagingan kita, ini yang terjadi. Saudara, kembali ke kitab Yudas tadi. Balik ke kitab Yudas. Pada ayat 20 dia bicara tentang hidup dalam Roh Kudus. Lalu pada ayat 21, saya mau ulang lagi. Dia berkata begini. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Yudas berkata, dalam bahasa Inggrisnya berkata begini. Stay always within the boundaries where God's love can reach and bless you. Tinggallah senantiasa di dalam areal, boundaries, areal, daerah, di mana kasih Allah masih bisa menjangkau dan memberkati engkau. Kalau kita hidup dalam salib Tuhan, kita menyangkal akan kedagingan kita sangkali akan semua keinginan duniawi kita, maka Yudas berkata, orang itu adalah orang yang hidup di dalam roh. Nah, orang yang hidup di dalam roh, dia berkata, itu adalah orang yang tetap tinggal dalam area, dalam lingkaran, dalam daerah, di mana kasih Allah masih bisa menjangkau dan memberkati kita. Apa yang Anda buat pada pagi hari ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya kasih Allah masih bisa menjangkau saudara. Saya sharingkan begini kemarin saudara. Kita seringkali sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen lama, sudah merasa baik. Sedemikian rupa sehingga sepertinya kita nggak butuh dilayani orang. Kita yang melayani orang. Coba perhatikan dalam kepanitiaan, saya perhatikan berkali-kali. Yang namanya panitia, kalau ada KKR atau retret atau kebaktian, duduknya di luar. Panitia. Jemaat yang dilayani ini panitia. Begitu Anda berkata seperti itu, engkau ada di luar jangkauan tangan dan kasih Allah. Kenapa? Karena engkau berkata, gua tidak butuh Tuhan hari ini. Panitia. Yang butuh peserta. Ini panitia. Begitu Anda seperti itu, engkau sudah di luar akan jangkauan kasih Allah. Roh Allah tidak bisa menjangkau engkau kembali karena engkau di luar. Dan apa sebetulnya? Kesombongan. Apa itu? Daging kita lagi. Kedagingan kitalah yang membuat kita sebetulnya ada di luar areal. Di mana kasih Allah tidak bisa menjangkau kita lagi. Dan ini berbahaya. Untuk hamba Tuhan paling berbahaya. Dosa seperti ini saudara. Saya baca tulisannya Jack Hayford. Saya suka orang ini karena dia terbuka juga menyatakan, mengakui akan kesalahannya. Dia berkata begini. Satu hari dia sedang doa jam 1 pagi. Ketika dia berdoa, dia doa di kursi goyangnya. Doa di kursi goyang. Dia doa nyembah Tuhan, selimutan karena dingin. Terus Roh Allah hadir dan tanya begini. Jack, apakah engkau yakin engkau ini seorang gembala sidang? Ya Tuhan, aku yakin itu merupakan panggilanku daripadamu. Tanya lagi. Apakah engkau yakin engkau gembala sidang di gereja ini? Ya Tuhan, aku yakin sekali. Aku gembala di gereja ini. Tanya ketiga kali. Apakah engkau yakin bahwa engkau juga bagian dari sinode yang engkau ikuti? Foursquare organisasinya. Ya Tuhan, aku yakin kami bagian dari sinode itu. Terus Allah berkata begini. Kamu tidak yakin. Kamu tidak yakin bahwa aku yang menempatkan kamu dalam sinode itu. Oh yakin Tuhan, aku yakin sekali engkau menempatkan aku. Sudah ngotot itu sama Tuhan, bantah-bantahan. Terus dia bilang, maka Tuhan berikan pukulan KO yang mematikan. Apa yang Allah katakan? Dia berkata begini. Tapi kenapa gerejamu tidak memberikan perpuluhan kepada sinode itu? KO dia bilang. Iya katanya. Terus dia berkata, aku sebetulnya nggak setuju
dengan beberapa kebijaksanaan sinode. Karena nggak setuju, jadi gue nggak kasih perpuluhan ke sinode, memboikot, saudara. Dan Tuhan tidak suka. Itu bukan like or dislike, tapi kebutuhan dan keharusanmu untuk melakukan dan tunduk kepada atasan yang di atasmu. Dan dia berkata, hari itu dia bertobat. Besok dia kumpulkan bendaharanya. Dia bilang, mulai sekarang kita membayar perpuluhan kita. Dan dia berkata, dia bayar. Sejak itu Allah memberkati dia luar biasa. Orang seperti ini masih dalam jangkauan kasih Tuhan. Saudara, kalau kita keraskan hati kita, hidup dalam kedagingan, dalam ego kita, kita akan di luar areal di mana kasihnya tidak bisa menjangkau kita dan tidak bisa memberkati kita lagi, saudara. Dan itu yang paling berbahaya buat orang-orang yang sudah lama terlibat dalam pelayanan. Karena engkau merasa, aku pengurus, aku pendeta, KKR kan, yang bertobat jemaat. Aku tidak perlu bertobat, pendetanya kok. Pendetanya tinggal mantok-mantok memberkati. Sudah baik, belum tentu, saudara. Kalau Allah berurusan dengan kita, kita harus punya sikap hati yang hancur di hadapan Tuhan kita. Amen, saudara. Itu yang Allah inginkan sebetulnya. Kenapa kita harus senantiasa pikul salib? Di antaranya menyalibkan kesombongan kita. Supaya apa? Supaya kasih Allah terus bisa menjangkau kehidupan kita. Hanya itu yang Tuhan minta. Saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu. Di Balikpapan Allah kerja luar biasa. Seminar hari terakhir. Beberapa ratus orang maju ke depan. Saya belum berdoa. Saya baru berkata, ya Tuhan, sudah kolaps. Luar biasa. Sampai akhirnya sore menjelang KKR terakhir di Balikpapan. Saya di kamar mandi, baru saja mandi, sedang gosok gigi, saudara. Sedang gosok gigi. Saya bersyukur dengan apa yang dia kerjakan. Dan tiba-tiba muncul dorongan dari batin saya. Saya bisa nangis, saya berkata begini. Tuhan, banyak orang sedang bersuka cita, bersyukur dengan limpahnya karunia yang kau berikan dalam kebaktian kami selama 3 hari ini. Mereka bicara tentang Allah, tentang roh Allah begitu luar biasa. Karena mereka menyaksikan demonstrasi kuasamu begitu dahsyat. Tapi muncul dari batin saya berkata begini. Tuhan, tapi kalau sampai karena karunia ini aku kehilangan engkau, lebih baik angkat semua karunia ini daripada aku. Karena buat saya, lebih baik aku tetap punya Tuhan dan tidak punya yang lain, daripada punya yang lain dan kehilangan dia. Saudara, saya nangis di hadapan Tuhan pada waktu itu. Saya berkata, Tuhan kau tahu akan hatiku. Aku mengasihi engkau dan bukan cari karunia dan manifestasi. Dan malamnya Allah kerja luar biasa, saudara. Anak-anak kecil dijamah Tuhan. Ketika beberapa anak terima pesan Tuhan, yang nangis geru-geru orang tuanya, teriak-teriak di mimbar. Seorang itu sedang mimpin pujian. Anaknya saya nggak tahu itu anaknya dia. Saya udah maju ke depan. Saya sampaikan pesan Tuhan. Tuhan berkata hembusi. Ini anak-anak kecil. Lihat saya takut, saudara. Lihat orang tuanya pada bergelimpangan begitu. Sekarang mereka suruh maju. Jadi mereka angkat-angkat begini. Curiga. Ini mau diapain saya begitu. Aneh. Ketika Tuhan jamah tuh. Anak-anak. Nah waktu anak ini saya sampaikan pesan Tuhan. Dan dia jatuh dan dia dilawat Tuhan. Bapaknya ini sedang mimpin pujian, nyanyi, ikut nyembah Tuhan. Tiba-tiba, wah! Pakai mic, teriak semua orang dengar. Pakai mic, nangis pakai mic, saudaraku. Wah! Lupa ngelepas ini, sampai nyanyi, nangis sampai pakai mic. Saya ngeliat itu luar biasa. Saya perhatikan begitu. Tapi dimulai dari mana? Kalau kita masih mengizinkan Allah bisa menjangkau akan areal hidup kita. Kalau kita tetap mau tinggal dalam areal di mana Allah masih bisa menjangkau kehidupan kita. Saudara, ini yang dibutuhkan oleh gereja pada hari ini. Amen, saudara. Ayat yang terakhir, kembali ke Galatia tadi. Balik ke surat Galatia. Pasal yang ke-6. Dengar apa yang Paulus katakan. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15.
Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. The Living Bible mengatakan, what count is whether we really have been changed into new and different people. Yang mesti diperhitungkan, yang kita harus perhatikan adalah, katanya, apakah kita sungguh-sungguh sudah dirubah menjadi orang yang baru dan beda. Itu saja, saudara. Dan itu yang harus menjadi pertanyaan kita setiap hari. Apakah hari ini aku ini orang yang baru dan beda, atau orang yang masih stok lama, yang belum ada improve apa-apa? Bahaya, saudara. Tuhan Yesus memang tidak berubah, tapi kita harus berubah, saudara. Banyak orang Kristen berkata, Tuhan tidak berubah, aku juga tidak berubah. Dosa tetap dosa, sama podoai. Saya berkata itu berbahaya sekali. Dia tidak berubah, kita harus berubah makin sama dengan dia. Bagaimana kita bisa tetap dalam jangkauan? Paulus berkata, yang penting adalah apakah kita sungguh sudah dirubah menjadi pribadi yang baru dan beda. Different and new person. Saudara, ingat, Paulus berkata, aku bermegah dalam salib Tuhanku. Karena dengan salib itu, semua keinginan dagingku sudah dimatikan lama mati. Ketika dagingnya mati, dia berkata, Yudas berkata, aku ada dalam areal di mana kasih dan anugerahnya masih bisa menjangkau aku. Dan pada waktu kita tetap tinggal dalam areal di mana kasih Allah bisa menjangkau kita, saudara dan saya akan terus diubah menjadi pribadi yang baru dan beda. Saya anjurkan setiap saat kita koreksi hidup kita. Apakah aku ini orang yang baru atau masih orang yang lama? Ataukah justru tambah lama dan tambah tidak makin berubah, malah makin mundur? Ingat, orang Galatia pernah mengalami semuanya itu. Dan saya berdoa supaya kita tidak mengalami seperti yang dialami orang Galatia, tapi kita terus ada dalam lingkaran kasih Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita masih bisa dijangkau oleh kasih Allah supaya dia bisa memberkati dan memulihkan akan hidup kita? Itu pertanyaan yang kita harus jawab dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, ingat. Saya mau katakan terutama kepada saudara yang sudah banyak dalam pelayanan. Saya mau berkata, posisi kita sebagai orang-orang yang melayani bahaya sekali. Bahaya kenapa? Kalau kita tidak dalam jalur atau daerah di mana kasihnya masih bisa jangkau kita. Saudara, kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan yang paling besar menurut saya, kalau kita masih bisa tersungkur dan nangis di hadapan Tuhan. Saudara tahu Benny Hinn? Saya ikuti videonya, saya lihat berkali-kali ya. Setiap kali dia melihat orang-orang dia doakan dijamah Tuhan seperti itu, dia berkata apa? Tuhan, aku kepingin jadi dia, dijamah Tuhan seperti itu. Kok aku enggak? Kok aku hanya suruh jadi alat Tuhan tok, tapi kok enggak ngalami seperti orang itu, Tuhan? Bayangin. Dia dipakai Allah luar biasa, tapi mental panitia tidak ada, saudara. Mental panitia yang berkata, I'm fine, aku sudah bagus, aku sudah hebat, tidak perlu dilayani lagi. Hilang dari hidupnya. Dia berkata, aku kepingin seperti dia. Kalau Anda perhatikan di videonya, berkali-kali ketika dia melayani, dia sendiri akan jatuh. Berkali-kali. Karena dia diberi seperti yang dia minta dari Tuhannya. Orang yang punya hati seperti itu, dia masih dalam lingkaran, boundaries, areal, di mana God's love bisa reach and bless, bisa menjangkau dan memberkati. Izinkan kasihnya masih bisa menjangkau saudara dan memberkati saudara. Dan Paulus berkata pada ayat yang terakhir sekali, dia berkata begini, ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Tahukah Anda, ketika patokan ini jadi milik kita, kita orang-orang yang mau dirubah, bermegah hanya dalam salib Tuhan. Dia bukan berkata, moga-moga, tidak.
Dia berkata, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Begitu engkau ikuti patokan ini, damai dan rahmatnya diperintahkan turun dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama.